Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membacakan fatwa Syekh bin Baz, seorang ulama besar di Arab Saudi. Langsung saya kutip dari website resmi beliau, binbaz.org.sa. Website ini berisi fatwa-fatwa resmi beliau. Banyak arsip yang bisa kita temukan di website ini. Hukum berjabat tangan setelah sholat, apakah benar itu adalah bid'ah, sesat dan masuk neraka, atau bagaimana? Di sini langsung saya akan membacakan fatwa beliau. Hukmul musafahati ba'da sholatil fardhati wan nafilati. Hukum berjabat tangan setelah sholat fardu dan sunat, dan sholat sunat. Soal, pertanyaan, ma hukmul musafahati ba'da sholati? Apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Wa hal hunaka farqun baina sholatil fardhati wan nafilati? Apakah di sana ada perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunat? Dan ini adalah jawaban beliau. Jawab, al-aslu fil musafahati 'inda al-liqa'i bainal muslimaini syar'iyyatuha. Ya. Hukum asal di dalam berjabat tangan ketika bertemu antara dua muslim, atau bisa dibaca bainal muslimin, antara umat Islam, syar'iyyatuha, itu adalah disyariatkannya. Jadi hukum asal berjabat tangan menurut Syekh bin Baz adalah disyariatkannya. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusafihu ashabahu radhiyallahu anhum. Dan sungguh telah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabat tangan para sahabat beliau. Idza laqiyahum, apabila Nabi bertemu dengan mereka. Wa kanu, dan adalah para sahabat, idza talaqau tasafahu, ketika mereka saling bertemu maka mereka saling berjabat tangan. Qala Anas radhiyallahu an, telah berkata Anas radhiyallahu an, wa Sya'bi rahimahullah, dan Sya'bi semoga Allah merahmatinya, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza talaqau tasafahu, ketika saling bertemu maka mereka saling berjabat tangan. Wa idza qadimu, dan ketika mereka kembali min safarin, dari perjalanan, ta'anaku, ya, ta'anaqau, maka mereka saling merangkul. Wa sabata fi sahihaini, dan telah ada di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Talhata bin Ubaidillah, sesungguhnya Talhah bin Ubaidillah, ahadul asyratil mubasysyirina bil jannati radhiyallahu anhum, beliau adalah seorang dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Qama min halaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Talhah bin Ubaidillah itu berdiri dari halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masjidihi alaihi salatu wassalam, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Ka'ab bin Malik, menuju pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, lamma taballahu alaihi, ketika Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Fasafahahu, maka Talhah ini menjabat tangan Ka'ab bin Malik, ya, bersalaman. Wahanna'ahu bitaubati, dan mengucapkan selamat kepada Ka'ab
tentang taubat itu. Wa hadza amrun masyhurun, dan ini adalah perkara yang terkenal bainal muslimina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu. Ya, ini adalah perkara yang terkenal di antara umat Islam di masa Nabi bahkan di masa setelahnya. Wa thabata, dan telah ada, ya, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, annahu qol, sesungguhnya beliau telah bersabda, ma min muslimaini yatalaqiyani fayatasafahani, tidaklah dari dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling berjabat tangan, illa tahatat anhuma dzunubuhuma, kecuali akan berguguran dari keduanya dosa-dosa mereka. Kama yatahatu anis syajarati waraquha, sebagaimana gugur, ya, dari pohon daunnya. Jadi kalau bersalaman itu dosa-dosanya akan berguguran. Dan ini adalah fatwa beliau Syekh bin Baz. Wa yustahabbut tasafuhu 'inda liqa'i fil masjid aw fis saffi, dan disunnatkan, ya, wa yustahabbu, dan disukai, disunnatkan. Dalam fikih yustahab itu bermakna disunnatkan. At-tasafuhu 'inda liqa'i fil masjid aw fis saffi, berjabat tangan ketika bertemu di masjid atau di dalam shaf salat. Jadi ketika bertemu di masjid itu disunnatkan berjabat tangan, sunat salaman. Aw fis saffi, atau ketika sudah berdiri di barisan salat, ya, sebelum salat, ya, salaman itu sunat, yustahab. Wa idza lam yatasafaha qabla sholati, dan apabila, ya, dua orang muslim tidak bersalaman sebelum sholat, di sini idza lam yatasafaha qabla sholati tasafaha ba'daha, maka bersalaman setelahnya. Jadi kalau sebelumnya itu tidak bersalaman sebelum sholat, maka setelah sholat, ya, disunatkan bersalaman, ya. Kenapa kok yustahab? Tahqiqan lihadhihi sunnatil azimati, untuk membenarkan terhadap sunnah yang agung ini. Jadi berjabat tangan itu bukti untuk membenarkan tentang hadis kesunnatan berjabat tangan. Walima fi dzalik min tathbitil mawaddati wa izalati syahna'i, dan karena di dalam hal itu bisa memunculkan kasih sayang dan menghilangkan kebencian. Buktinya kalau tidak salaman kan, ya, benci, dianggap bid'ah itu, ya. Ya, karena tidak salaman. Coba salaman, ya, nanti akan tumbuh kasih sayang, ya, dan kebencian akan hilang, ya. Jadi kalau sudah tahu fatwa ini, nanti, ya, silahkan langsung dipraktekkan. Ini fatwa Syekh bin Baz, ya, tokoh, ya, ulama Arab Saudi. Kemudian dilanjutkan, lakin idza lam yusafihuhu qabla al-fardhati syuri'a lahu ay yusafihahu ba'daha ba'da dzikril masyru'i. Akan tetapi jika tidak menjabat tangannya sebelum sholat fardu, maka syuri'ah, ya, pakai kata syuri'ah di sini. Syuri'a lahu, disyariatkan, menurut beliau disyariatkan baginya untuk menjabat tangannya setelah sholat fardu, setelah zikir masyru'. Jadi setelah sholat fardu, maksud beliau setelah zikir yang disyariatkan. Jadi setelah zikir, yaitu syuri'ah, disyariatkan menurut beliau berjabat tangan, ya, setelah sholat, setelah zikir
masyru'. Jadi bukan seperti orang sekarang, selesai sholat tidak mau salaman langsung bubar. Ya. Bahkan di sini menurut beliau setelah zikir sunat salaman. Ya. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nas. Tapi beliau mengkritik ini. Ada kritikan dari beliau. Amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian manusia minal mubadirati bil musafahati, yang tergesa-gesa untuk bersalaman ba'dal fardhati, setelah salat fardu, min hina yusallimut taslimata tsaniyata, dari ketika selesai salam yang kedua. Fala a'lamu lahu aslan, maka saya tidak tahu dalil tentang hal itu. Beliau tidak mengatakan bid'ah, ya. Jadi kalau setelah salam kedua langsung salaman, maka menurut beliau saya tidak tahu dasarnya. Ya, ini jawaban ulama kayak gini. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, ya, bukan langsung menuduh bid'ah. Ya. Fala a'lamu lahu aslan, aku tidak tahu asal dalil dari hal itu. Balil azharu, bahkan yang jelas, ya, pendapat yang jelas menurut beliau, karahatu dzalik, ya, dimakruhkannya hal itu. Tidak sampai kesesat, ya. Dimakruhkan, ya, karahatu dzalik. Setelah assalamualaikum, ya, salam yang kedua, kemudian berjabat tangan, maka menurut beliau itu tidak ada dasarnya. Ya, beliau belum tahu dasarnya. Ya. Tapi yang jelas menurut beliau itu dimakruhkan. Ya, enggak sampai bid'ah sesat, ya. Kenapa? Li'adamid dalili alaihi. Karena menurut beliau tidak adanya dalil atas hal itu. Wa li'anna al-musalliya masyru'un lahu fi hadhihi al-hali ayyubadira bil adhkari syar'iyyati. Nah, alasan beliau, ya, alasannya karena orang yang sholat itu disyariatkan baginya di dalam kondisi ini setelah salam yang kedua, ayyubadira, untuk bersegera bil adhkari syar'iyyati, untuk bersegera dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Nah, jadi menurut beliau dimakruhkan itu karena meninggalkan kesunatan berzikir yang disyariatkan. Jadi alasannya bukan murni karena salamannya itu tidak ada dalil, bukan. Tapi setelah salam itu ada kesunatan lain yang lebih diutamakan, yaitu berzikir. Allati kana yaf'aluhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da salami, yang mana zikir-zikir tersebut telah Rasulullah lakukan setelah salam min sholatil fardhati, dari setelah salat fardu. Lanjutannya, wa amma sholatun nafilati, adapun salat sunat, fayushra'ul musafahatu, ya, maka disyariatkan. Berkali-kali beliau menyebut syariat. Fayushra'ul musafahatu, maka disyariatkan berjabat tangan ba'da salami minha, setelah salam darinya. Jadi kalau sholat sunat menurut beliau usai salam yang kedua langsung disunatkan, disyariatkan berjabat tangan, langsung salaman ke yang kanan, ke yang kiri. Idza lam yatasafaha qabla ad-dukhuli fiha, jika belum bersalaman sebelum masuk di dalamnya. Jadi kalau sebelum sholat itu belum bersalaman, maka menurut beliau disyariatkan setelah salam bersalaman, ya. Fa in tasafaha qabla dzalik, apabila telah berjabat tangan sebelum sholat, kafa, maka itu sudah dianggap cukup. Ya. Ini fatwa dari Syekh bin Baz. Ya, bahkan di sini tidak kita temukan satu kata pun yang menyebut salaman setelah sholat itu bid'ah. Jadi beliau ini sangat rinci, ya, di dalam membahas tentang hukum berjabat tangan setelah sholat. Wallahu a'lam.